Jelang pemilu 2024 yang digelar bulan Februari, sudah muncul dugaan intimidasi terhadap berbagai pihak. Setidaknya pengakuan itu muncul dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melkisedek Huang, dan DPC PDIP Surakarta. Lantas bagaimana menjaga agar pemilu tidak diwarnai intimidasi? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang membuka peluang seseorang berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres dengan syarat pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu diprotes banyak pihak. Salah satu yang menyuarakan penolakan adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melkisedek Huang. Namun, sikapnya bukan tanpa konsekuensi. Melki mengaku mendapatkan intimidasi usai mengkritik keras putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Bukan hanya dirinya, keluarga dan gurunya di Pontianak, Kalimantan Barat juga didatangi sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat. Di tahun 2023 di Januari ini, saya dan teman-teman BEM UI berkali-kali mendapati banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai ancaman, intimidasi ataupun represi. Entah itu kemudian secara fisik ketika demonstrasi gitu, diancam dibubarkan, diancam ditangkap, diancam akan dalam tanda kutip sapu bersih dan lain sebagainya, serangan digital, buzzer, komentar-komentar negatif itu sudah biasa. Tapi kemarin di tanggal 25 Oktober kita dapat kabar bahwa guru di sekolah di SMA Negeri 1 Pontianak ada yang didatangi untuk ditanyakan identitas. Melki itu siapa, rumahnya di mana, dulu pas sekolah dia bagaimana. Saya lantas langsung menelpon ibu pun bilang ada yang ke rumah gitu. Berseragam tentara mengaku dari Babinsa dan satu orang menggunakan pakaian seperti CPO pada umumnya gitu, tapi membawa kamera kalau tidak salah gitu. Bertanya-tanya dengan straightforward gitu, langsung. Ini rumah Melki. Melki tuh kapan biasa jadwal pulangnya gitu yang rutin? Ada nggak kebiasaan-kebiasaannya gitu? Terus ibu biasa kegiatannya apa aja? Paling malam balik jam berapa gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan untuk menggali identitas dan besar kemungkinan menurut kami upaya untuk menyebarkan rasa takut. Menanggapi pernyataan Melkisedek Huang, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Trismanto mengaku belum menemukan adanya indikasi tindakan intimidasi terhadap keluarga Melki. Tentunya kita akan telusuri ya oknum-oknum tersebut ya. Oknum dari mana saya tidak tahu, tapi yang jelas Polri dalam saat ini ya kita belum menemukan satupun indikasi ya apakah itu oknum yang informasi di awal kita dapat ada oknum anggota Polri. Kami pastikan tidak ada anggota Polri yang terlibat. Ya, kami pastikan tidak ada satupun anggota Polri yang melakukan tindakan-tindakan tercela yang tidak sesuai aturan. Karena Polri dalam pemilu ya saat ini pemilu 2024 ya sesuai perintah Bapak Kapolri jelas. Dari atas sampai bawah, level bawah, semua netral. Sementara itu, pihak SMA Negeri 1 Pontianak juga mengaku belum menerima laporan dari pihak guru maupun pengurus sekolah soal dugaan intimidasi yang diceritakan Melki. Intimidasi, kemudian ada guru atau teman-teman kami dari SMA Negeri 1 yang diintimidasi, saya nggak tahu itu. Teman-teman juga dari sini tidak ada yang berbicara ya Pak ya, tidak ada yang berbicara kalau gara-gara Melki, gara-gara kasus Melki, kami atau saya diintimidasi itu tidak pernah ada dengan laporan dari kepala sekolah, tidak ada pernah dengan laporan dari teman yang diintimidasi seperti itu. Sementara itu di Surakarta, Jawa Tengah, beredar foto sejumlah aparat kepolisian di depan kantor DPC PDIP Surakarta di Brengosan, Purwosari, Laweyan. Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudiatmo menilai kedatangan aparat kepolisian di kantor DPC PDIP Surakarta itu tidak wajar. Tindakan tersebut mengarah kepada intervensi dan intimidasi partai politik. Barusan saja foto kalau DPC di patroleni polisi. Nah, hal ini menurut saya ini hal yang tidak wajar. Karena apapun yang dilakukan oleh aparat negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa
ada intervensi dari aparatur negara. Sementara itu, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa personel mereka sedang melakukan patroli rutin jelang pemilu 2024. Kegiatan anggota di tempat-tempat, di objek-objek, di kantor-kantor lain, kantor-kantor parpol lain, dan kami telah mendatangi 18 parpol peserta pemilu di Surakarta. Bukan hanya kantor-kantor DPC Parpol, tapi kami juga mendatangi KPU dan Bawaslu, serta objek-objek lain yang menurut pertimbangan kepolisian wajib kami datangi untuk memastikan situasi aman. Tidak ada intervensi apapun dari kami, Polri, terhadap siapapun yang berkontestasi di pemilu. Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang menyebut apa yang dilakukan aparat adalah penjagaan. Dan itu tidak hanya di kantor DPC PDIP, tapi juga di partai-partai lain. Semua lokasi kantor-kantor DPC partai lain kan dipatroli juga. Ada masalah sebenarnya. Partai lain ada masalah nggak? Akan mengkomunikasikan dengan ketua DPC PDI-nya Ya, itu kan memang sudah tugasnya kepolisian untuk menjaga semua objek vital. Kendati demikian, DPP PDIP menganggap apa yang terjadi di DPC PDIP Surakarta merupakan hal yang serius. Karena itu DPP PDIP akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan intimidasi tersebut. Kan ada tidak hanya di kantor PD Perjuangan di Solo, di beberapa tempat itu ada aparat kepolisian yang datang ke kantor partai kemudian melakukan fungsi yang tidak ada kaitannya dengan fungsi Polri, misalnya menanyakan rapatnya berapa kali, siapa saja yang hadir, itu semua kan bentuk-bentuk intimidasi. Maka kami langsung bersikap dan kami membentuk tim hukum untuk melakukan advokasi. Kasus dugaan intimidasi terhadap Ketua BEM UI dan DPC PDIP Surakarta harus ditangani secara serius. Sebab jika tidak ditangani segera, bisa menjadi ancaman yang serius terhadap berlangsungnya pemilu 2024 mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.